Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita karunia, hidayah, inayah, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasa. Kedua kalinya, salawat beserta salam marilah kita sanjungkan, kita curahkan kepada baginda besar kita, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengorbankan semua yang beliau miliki. Dari tetesan air mata, tetesan keringat, bahkan tetesan darah pun mengalir demi tegaknya agama Islam. Selanjutnya, adapun dakwah Islamiyah yang akan saya sampaikan, yakni Ramadan, bulan taubat. Ramadan selain dikenal sebagai syahrul syam, syahrul sabr, syahrul Quran dan syahrul jihad, Ramadan juga dikenal sebagai syahrul taubah. Ramadan bulan taubat, sebab Ramadan memang momentum yang tepat untuk bertaubat. Sebaik-baik taubat adalah taubat yang segera, tanpa menunggu dan menunda-nunda. Maka berkumpullah dua keutamaan jika kita bertaubat saat ini: keutamaan karena Ramadannya dan keutamaan karena menyegerakan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Quran surah Ali Imran ayat 133. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat sayang kepada hambanya. Dibukakan pintu taubat, diserunya kita menuju ampunan dan syurganya. Allah sangat gembira saat hambanya bertaubat. Kegembiraan Allah bahkan lebih besar daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya setelah hilang di gurun Sahara. Ada dua titik bagi orang yang berdosa. Pertama adalah mereka yang merasa dosa-dosanya terlalu besar hingga putus asa dari ampunan Allah. Maka ia pun tak kunjung bertobat karena kekhawatiran tobatnya tidak diterima. Kedua adalah mereka yang merasa dosa-dosanya mudah terhapus, merasa dosa-dosanya hanya dosa kecil hingga membuatnya berlarut dalam dosa. Kalaupun bertaubat, ia hanya melakukan taubat sambal. Sekarang berhenti, besok kembali mengulangi. Tak pernah sungguh-sungguh melakukan taubat nasuha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling umum biasanya dosa dibagi menjadi dua: dosa besar dan dosa kecil. Jika kita telusuri hadis, dosa besar yang biasa disebut adalah syirik, sihir, riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah yang baik sebagai pezina. 6 jenis dosa besar ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedangkan dalam riwayat Imam Bukhari yang lain disebutkan durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim yang lain disebutkan pula perkataan atau kesaksian palsu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita terjebak dalam meremehkan dosa kecil. Saat kita gibah, bercanda yang sudah masuk kategori rafas, porno, bahkan bergaul dengan lawan jenis yang tidak islami, kita beralasan itu kan dosa kecil, tidak apa-apa. Padahal orang yang meremehkan dosa, ia tidak sadar sedang berhadapan dengan siapa. Siapakah yang ia maksiati? Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha keras azabnya. Juga tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. La saghiratin ma'al israri, tidak ada dosa kecil selagi terus dikerjakan. Hadis riwayat Dailami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibarat sebuah bintik noda, dosa kecil pun akan mengotori hati. Semakin banyak dosa, semakin banyak pula noda di hati. Innal mu'mina idza adzaba kanat naktatun sauda fi qalbi fa in taba naza wastaghfar suila qalbu fa in zada zadat. Sesungguhnya
apabila seorang mukmin berbuat dosa, maka muncul bintik hitam dalam kalbunya. Kemudian jika ia bertaubat dan meninggalkan dosa, maka hatinya bersih. Dan jika dosa-dosanya bertambah, bintik hitam itu pun bertambah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad Hasan. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memaparkan syarat bertaubat secara singkat dalam 3 langkah. Pertama, berhenti dari dosa yang dilakukan. Kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Dan ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ini jika bertaubat terhadap dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Semoga Ramadan yang dinamakan Syahrut Taubah ini kita manfaatkan bersama sebagai momentum taubatan nasuha. Dan karenanya Allah menganugerahkan kita ampunan dan surganya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.